Selamat malam saudara pemirsa Pendaki Tua Production. Bertemu lagi dengan saya Faisal dalam channel Pendaki Tua Production. Kali ini pada malam hari ini kami mau membahas tentang pendakian kemarin. Kalau yang nggak tahu, yang belum tahu kemarin kita kemana, bisa lihat TikTok saya di Petualangan Faisal. Di TikTok saya namanya Petualangan Faisal, bisa dilihat kemarin dokumentasinya di pendakian kemarin. Itu di Gunung Lawu. Dan pada malam hari ini narasumber saya ini adalah para pendaki tua. Yang kemarin partner saya saat mendaki Lawu, yaitu yang pertama ada Pak Sukma, Pak Indra, dan Pak Doni. Kemarin kita ke Lawu kemarin hari Sabtu, turun hari Minggu. Kita nginep di Mbok Yem kemarin. Terus dan banyak cerita yang akan kita evaluasi dan bahas di sini. Pastinya akan seru. Seperti apa ceritanya? Ini dia ceritanya. Langsung saja. Jadi di samping saya ada Pak Sukma. Kemarin Pak Sukma adalah ketua rombongan. ketua rombongan kita pada pendakian di Lawu kemarin. Ini bahasa Jawa enggak? Oh ya, bahasa Jawa enggak apa-apa, bahasa Indonesia enggak apa-apa. Jadi campur-campur aja. Warung kopian. Kemarin kita berangkat pada hari Sabtu, Pak. Oh iya. Jadi Pak Sukma ini kemarin berangkat dari Surabaya. Dari Surabaya, dan saya ini berangkat dari Gresik. Terus saya ke tempat orang tua saya dulu, terus ketemu di Cemorosewu. Cemorosewu di ketinggian 1.900 meter di bawah permukaan laut. Tuh. Pengalamannya gimana Pak kemarin Pak? Kita ke Pak Sukma dulu ini, Pak Sukma. Kemarin pengalamannya ini pendakian pertama kali untuk via Sewu Pak? Ya, saya baru pertama Pak ya untuk naik Gunung Lawu via Cemorosewu. Ya, pengalamannya seru ya. Kita berombongan 14 orang ya. 14 orang. Ada 4 cewek ya. 4 cewek, 10 laki-laki. 5 cewek. 5 ya Pak. 5 cewek Bu Ayu. Oh ya, 5 cewek ya. 9 cowok ya Pak ya. Cowok. Ya. Jadi kemarin naik gunungnya itu agak molor Pak. Jam 12 siang kita baru. 12 siang. Iya, jam 12 siang. Dan juga kemarin ngajak pendaki yang pemula juga ya, yang pemula. Jadi itu belum pernah sama sekali Pak ya. Perempuan ya. Ya perjalanannya itu tadi banyak hitungannya. Ya, banyak hitungannya ceritanya lah. Waktunya, tingkat kesulitannya. Dan juga ya itu tadi Pak, pengawalan. Kalau di bahasa kami ya hitungannya pelayanan ya, banyak pelayanannya gitu. Iya. Kemarin kita mendaki itu normalnya ya itu kan normal mendaki lewat Cemorosewu itu normal 5 sampai 6 jam. Ternyata kita kemarin mendaki lewat Cemorosewu itu 12 jam. Berangkat jam 12 siang sampai ke pos terakhir yaitu Mbok Yem dan Sedang Derajat itu jam 12 malam. Banyak sekali. Soalnya ya sebelumnya hitungannya naik via Cemorosewu ini lihatnya cuma dari informasi medsos ya Pak ya. Media sosial ya. Nah, YouTube itu waktunya itu kan 5 jam sampai 6 jam. Ternyata pas waktu dijalani itu kok berat jalannya itu. Kenapa kok berat? Beratnya kenapa itu? Aspeknya apa? Kalau menurut sampean? Faktor pertama ya mungkin batu Pak.
Batu ya, Ya, jalannya berbatu. batunya itu. Terus yang kedua ya mungkin kesiangan tuh akhirnya waktunya kita perpos itu agak telat gitu Pak. Sore. Jamnya sore itu. Kan kalau sore itu kan pasti suhunya kan dingin ya di sana itu ya. Jadi kita berpaku dengan udara sama medan itu wah terasa banget gitu Pak perjalanan itu ya. Akhirnya ya tadi agak molor itu Pak waktunya itu. Nah, jadi ya Capek. capek plus ya tadi itu Pak mencari jalan itu kalau kita perjalanan sore kan otomatis ya cari jalan itu kan belum pernah ke sana kan gitu ya Masih kasarannya masih meraba-raba lah. masih meraba-raba ya betul Pak. Ternyata jalannya berbatu dan yang kemarin itu ya di pos 4 itu ternyata longsor juga ya Pak. Iya kalau Longsor itu ceritanya dari info dulu Pak ya itu jalannya itu nggak seperti itu gitu kok ternyata kok banyak yang batu gede-gede itu Pak yang tidak tertata lah gitu. iya. Akhirnya ya kita perjalanannya ya mencari jalan tuh Pak, mencari apa kayak Mencari tempat apa mencari jalan yang mudah Iya. didaki. Hitungannya itu Pak melompat-lompat lah Pak, hitungannya soalnya kan batunya besar-besar itu kan. Nah, itu pas waktu perjalanan sore ya Pak ya. Mendaki. Ya, ya kalau malamnya ya itu Pak nggak kelihatan, senter juga kemarin kok baterainya pas-pasan gitu, akhirnya ya Iya. kurang kelihatan nyari jalan itu Pak, akhirnya ya jadi lama itu Pak. Terus juga kemarin kan jadi apa itu ternyata itu kalau memang jadi ini juga tips buat pendaki yang lain. Maksudnya kalau memang dirasa badan itu nggak fit dan apa merasa nggak yakin untuk mendaki ya nggak usah dipaksakan untuk mendaki. Jadi lebih baik menunggu di bawah daripada menyusahkan pendaki yang lain. Kasihan maksudnya ya nggak apa-apa kita nggak apa-apa maksudnya untuk backup atau apa untuk rescue yang sakit itu nggak apa-apa kita cuma ya harus sadar diri sebelum mendaki oh saya rasa saya tidak fit untuk mendaki ya berarti ya kita nggak usah dulu lah untuk mendaki dipaksakan nggak usah dipaksakan ya yang pertama itu Pak hitungannya kalau kita mendaki gunung harus punya pengetahuan masalah gunung Pak ya. Iya benar. Jadi itu wajib lah dilengkapi lah hitungannya untuk pengetahuan masalah gunung itu, karakternya gunung seperti itu, terus peralatan yang memadai. Itu yang menyebabkan terkendala di waktu ya itu tadi Pak masalah kita mengenal medannya itu Pak. Iya karena benar. perlengkapannya pendakian itu Pak. Oke. Terus kemarin dari Pak Sukma sendiri, Pak Sukma dulu ini. Ya. Ada sedikit cerita maksudnya ada pengalaman teknis dan non teknis ya, saat pendakian kemarin. Nah, itu yang pasti ada cerita ya di gunung Pak ya. Kalau untuk pengalaman teknis ya itu tadi Pak masalah karakter gunungnya ya. Hitungannya saya tidak pernah meskipun saya pernah sebelumnya kan saya ke Gunung Slamet ya Pak ya. Ya. Hitungannya itu beda. Konturnya, trekkingnya, jalurnya itu beda Pak. Nah mungkin ya capeknya itu di situ Pak. Capeknya. Ya capeknya itu. Terus kalau ini pengalaman non teknis ini. Non teknis itu Pak. Pas malam itu ada nggak sesuatu yang mengganggu atau gimana nggak pas di laut? Kalau malam itu kemarin saya naik itu kok padahal dari rutenya Pak ya itu kan 6 kilo Pak ya. Ya. 6 kilo ya jaraknya itu ya. Saya lihat itu 6 kilo itu harusnya kan ditempuh dengan waktu pasti itulah pasti kita rasakan kan dekat gitu Pak ya. Nah, ternyata kemarin kok lama gitu Pak. Lama gitu ya. Nah, ini kenapa ya? Nah itu Pak. Ya, ternyata Pak
dari salah satu pendaki ini tuh kemarin ternyata itu ya ini juga tips juga buat teman-teman yang cewek khususnya itu sedang berhalang. Jadi bukan berarti kita melarang teman-teman yang berhalangan itu naik gunung enggak, tapi di gunung itu memang banyak hal-hal seperti itu. Maksudnya kan kalau berhalangan kan mudah sekali untuk terganggu. Nah, itu. Dia kasarannya teman-teman yang mau mendaki tapi berhalangan ya ditunda dulu untuk mendakinya. Seharusnya. Tapi kemarin ada satu orang orang yang di rombongan kita tidak bilang dari awal, pas naik ternyata dia berhalangan. Mungkin itu ya, mungkin itu yang bisa menghambat. Soalnya kan kadang gunung itu kan ada tempat tertentu Pak yang hitungannya yang sakral atau mistis ya, hitungannya yang tidak ada larangan untuk ada larangan yang tadi yang Bapak bicarakan itu kan gitu, yang masalah halangan itu, terus pembicaraan yang aneh-aneh atau apa itu nanti bisa kejadian Pak. Iya, kasar pun juga banyak yang bilang itu kalau biasanya naik gunung ngeluh, wah kesel aku kesel tenanan. Iya. Aduh kok aduh tenanan, aduh kok jauh banget ini ya. Jauh tenanan dirasa itu malah aduh banget sih. Ngeluh, kalau ngeluh kita malah dipersulit biasanya. Biasa aja, seharusnya itu biasa. Atau ya dinikmati atau gitu. Apalagi Gunung Lawu itu kan terkenal mistisnya dia, namanya Gunung Jawa Timur yang mistis lah Pak. Hitungannya enggak mistis, cuma itu banyak supranatural. Tapi ya selagi kita niatnya baik dan niatnya itu enggak aneh-aneh ya enggak apa-apa. Kemarin kita juga lancar-lancar aja meskipun 12 jam pendakian. Terus ada satu lagi enggak, maksudnya bertemu apa? Bahkan ya itu pas summit Pak, summit kemarin kita bagus ini. Ya, hitungannya pengalaman turun dari summit ya, hitungannya summit itu. Summit jam berapa ya Pak kita? Summit sekitar jam 10 kalau nggak salah ya. Iya, jam 10 terus turun paling jam 11 ya, jam 11-an. Nah, itu pas waktu turun itu kita jalan itu ada semacam kayak rumah ya, hitungannya rumah atau kalau dibilang itu keraton orang Solo ya Pak ya. Pendopo ya, pendoponya keraton Solo. Nah, itu kemarin ketemu sama juru kuncinya Pak, itu ya, 2 orang gitu. Ya. Nah, beliau hitungannya ngasih pejangan semacam ya itu tadi ilmu kejawen lah ya, ilmu kehidupan yang jawen lah kayaknya gitu Pak. Kehidupan. Iya, ya membahas mungkin ya pengetahuan yang ilmu kejawen yang memang harus kasih tahu ke orang-orang lah katanya gitu ya. Pembelajaran hidup ya. Ya kemarin ketemu Mbak Kancil sama satunya Mbak siapa itu kemarin? Iya, ada dua orang dari abdi dalam, kasarnya abdi dalamnya Keraton Solo. Kemarin kita bertemu. Padahal Keraton Solo itu kan kalau setiap hari Suro sama Maulud itu kan biasanya dari utusan Keraton Solo itu ada utusan lah Pak, untuk kayak semacam semedi atau macam kayak tirakat ya Pak ya? Iya, tirakat. Nah itu kemarin. Nah ternyata kemarin karena raminya pendakian long weekend, mungkin ya. Akhirnya untuk acara mauludnya dipindah ke Solo sendiri. Dipindah ke Solo ya Pak? Iya, dipindah di Keraton Solo. Jadi nggak ada kegiatan maulud tentang maulud di Argo Dalem kemarin. Ya. Kalau lihat ceritanya dari Pak Kancil sama itu sih emang Gunung Lawu itu tempatnya ya Pak, munajat Pak ya, hitungannya dari utusan-utusan itu ya. Hitungannya meminta doa atau semacam kayak ya Pak, hitungannya sembahyang atau apa ya? Sembahyang. Nah itu kemarin sampai saya diajak ke Argo Dalem, nah itu akhirnya
karena waktu ya kita turun biar nggak kemalaman ya akhirnya belum jadi hitungannya meneruskan ceritanya tadi Mbak Kancil itu ya. Mungkin nanti next mau ke sana lagi. Boleh Pak. Bertemu Mbak Kancil. Iya. Dan ada satu hal yang baru kita tahu, ternyata itu bendera merah putih. Bendera merah putih itu ada filosofinya. Maknanya Pak ya. Untuk kehidupan kita. Jadi gini, bendera merah putih kan warnanya merah dan putih. Merah di atas, putih di bawah. Ternyata merah itu melambangkan ibu. Melambangkan ibu dan putihnya itu melambangkan ayah. Nah, itu. Kenapa kita selalu menyebutkan ibu itu yang pertama? Nah, itu tadi. Di Indonesia itu ibu itu yang pertama itu ya karena ditaruh di atas sendiri tuh, yang merah itu. Oh iya. Baru bapak atau ayah itu yang di bawah warna putih. Kalau loginya sih masuk akal Pak. Logisnya. Iya. Dan juga itu yang cerita yang Tritunggal hitungannya kita hidup itu kan ada tiga ya hitungannya yang hubungan vertikal ya hitungannya kita sama yang kuasa, nah, yang horizontal yang kanan ini kita hubungan terserah sama masyarakat sama lah manusia, ya. Jadi untuk yang kita mencari hidup lah gitu untuk bekerja atau apa gitu. Terserah kalian mau ambil yang kanan serah gitu, tapi jangan lupa yang tengah ini paling panjang sendiri. Iya. Tengah ke atas. Itu kehidupan yang kita peroleh kemarin di Laos ya, itu pengetahuan yang sangat ya hitungannya yang dasar lah Pak hitungannya tapi ya baru tahu itu dasar tapi udah mengena. Ya, mengena. Oke. Terus tentang Mbok Yem, Mas. Kemarin Mbok Yem ketemu nggak sama Mbok Yem? Kemarin Mbok Yem kan mungkin ya itu Pak tadi yang liburan panjang itu Pak ya. Jadi banyak pendaki yang datang. Nah, pas waktu di sana itu Mbok Yem kondisinya kurang sehat Pak. Oh, sakit. Kurang sehat, sakit. Akhirnya yang melayani itu katanya sih saudaranya atau anak angkatnya, anak angkatnya ya. Ya akhirnya ya kondisinya ya kurang kondusif. kurang bagus lah ke pelayanan gitu kan. Mungkin ya keramaian ya, keramaian ya. Nah, mungkin ya keramaian itu juga tadi Mbok Yemnya sakit. Iya. Jadi ya sayang sekali kemarin nggak ketemu Mbok Yem. Belum ketemu dan juga belum sempat ngobrol sama Mbok Yem. Tapi kemarin pecelnya sempat makan ya? Makan Pak. Oh iya, kita sempat makan. Ya emang yang dicari kan kalau lewat via Cemoro Sewu itu kan Mbok Yem Pak. Pecel. Ikoniknya kan di Mbok Yemnya itu. Tapi kemarin tuh karena memang banyak pendaki yang pesan pecelnya Mbok Yem itu ya, jadi pecelnya itu kemarin belum sempurna. Ah iya itu. Sambelnya terlalu encer kalau menurut saya kemarin. Iya. Sambal pecelnya itu. Jadi dia terasa sambal pecel cuma terlalu encer. Biasanya nggak seperti itu Pak kalau Mbok Yem. Ya saya sih pas waktu kan saya ke Lawu itu kan 2 kali Pak ya. Iya. Yang pertama itu saya via Cemoro Kandang, jadi kan saya nggak mampir Pak ya di Argo Dalem itu. Jadi ya kalau saya rasa sih makanan gunung itu enak semua Pak. Soalnya apa? Ya itu tadi Pak, kita kan kondisi ekstra untuk tenaga dikeluarkan untuk mendaki itu. Kalorinya banyak. Ya, akhirnya dikasih kayak semacam asupan atau makanan itu wah. Jadi semua itu rasanya enak semua Pak. Tapi kemarin tuh kemarin sempat terpisah. Jadi untuk pas mendakinya, pas berangkatnya ke Mbok Yem, itu kita sempat terpisah. Jadi rombongan beberapa orang dari rombongan kita itu malamnya beberapa orang itu nginep di Sedang Derajat, dan saya dan beberapa orang yang lainnya yang itu kita nginep di Mbok Yem. Jadi ada satu rombongan ada dua tempat untuk tidur. Jadi tempat untuk istirahat. Satu rombongan satu kloter itu di Sedang Derajat, satunya di Mbok Yem. Nah, yang dirasakan di Sedang Derajat sendiri gimana Pak? Pas pengalaman tidur, kebetulan tuh Pak Sukma kemarin nginepnya di Sedang Derajat ya Pak? Saya datang itu jam 9 malam Pak ya. Jadi selisih 3 jam. Itu cuacanya dingin banget Pak. Dingin. Di atas itu dingin. Nah, kami tunggu di luar itu kayak menggigil gitu loh Pak.
Nah, akhirnya rombongan kami memutuskan sambil menunggu yang rombongan bawah ya. Nah, akhirnya mampir ke Senang Derajat itu kan. Kebetulan kemarin kan bawa tenda, Pak. Iya. Jadi tenda itu kan sudah dipasang di Porter area tenda. Ya, tenda di area Mbok Yem, Pak. Ya akhirnya kondisi dingin itu, Pak. Akhirnya ya kita apa ya, hitungannya kita nggak tempati tendanya itu gitu. Karena dingin itu kan. Akhirnya beristirahat di campnya, warungnya. Di warungnya Warung itu tinggi tuh kayaknya, Pak ya. Ya, kalau tinggi, ya. Di Lawu sekarang yang warung tertinggi itu di Bokto, di Senang Derajat itu. Ya kalau kesannya sih lebih luas, Pak. Di Bokto? Iya, Bokto, dan juga lebih hangat, Pak, di dalam itu. Lebih hangat. Gitu. Jadi ada alasnya jerami sama tikar, Pak ya. Nah, itu kan bisa tidak menghantar panas ya, tidak menghantar dingin kan. Hitungannya dinginnya lantai tanah itu, Pak. Nah, itu. Nah, kemarin sih agak nyenyak, Pak. Agak nyenyak, bukan tidurnya ya, istirahatnya ya. Kalau tidur kan dimanapun, kalau camping itu kan nggak mungkin nyenyak, Pak ya, nggak mungkin nyaman kan. Soalnya kan ya kita tidur di ala kadarnya lah. Karena di lantai atau kalau di tenda kan kita pasti tempatnya kan nggak terlalu besar. Kemarin di Derajat itu ya, Pak, Senang Derajat ruame, Pak ya? Di Senang Derajatnya. Kemarin rame, Pak, banyak itu, Pak, pendaki yang sama anaknya. Ya, jadi hitungannya pembelajaran putranya atau putrinya ya, hitungannya diajak naik, bapaknya lah. Yang paling banyak bapaknya itu ngajari anaknya mendaki. Nah, itu banyak anak SD, Pak. Iya. Nah, kemarin tuh ya sempat istirahat di sebelah saya itu, sempat ngobrol gitu. Ya malah lebih cepat anaknya daripada bapaknya gitu, itu naiknya gitu. Mungkin ya tenaga anak mungkin ya lebih tenaga muda, ekstra lah gitu. Lebih kuat. Iya, itu kan capek itu kan nggak terasa kan. Gitu. Kan masih muda, masih di bawah 10 tahun semua betul. Rata-rata ya. Kelas 6 itu ya mungkin di bawah 10 tahun ya. Kemarin 10 tahun semua. Ya banyak, Pak, kemarin yang menginap di Bokto itu banyak. Senang Derajat. Iya, Senang Derajat. Kemarin saya tuh di itu apa namanya di Mbok Yem. Itu orang 4 tak kirain dulu kemarin itu gini guys. Kemarin itu saya kirain kan Pak Sukma kan kemarin memang duluan, jadi nyampe di Senang Derajat itu jam 9 malam. Nah, itu tak kirain itu udah duluan dulu di Mbok Yem, karena kan tenda kita kan ada di Mbok Yem. Nah, tak kirain di situ. Akhirnya saya sama beberapa orang itu langsung menuju ke Mbok Yem. Ternyata tendanya kosong. Sudah kondisi capek dan dingin. Suruh balik gak gelem, gak mau. Tendanya nggak dipakai, udah dibawa sama. Balik nih Senang Derajat kok gak. Wah, kesel wes terus kene. Ya udah, akhirnya tidur di Mbok Yem. Mau tidur di tenda kok dingin. Akhirnya tidur di dalam warungnya Mbok Yem. Dan ternyata kondisi di dalam warungnya Mbok Yem itu sepi, nggak ada pendaki sama sekali. Nah, pendakinya cuma ya kita berempat doang itu. Dan ternyata juga di warung Mbok Yem itu nggak menghidupkan tungku apinya. Jadi keadaannya dingin sekali. Wah, SB tembus, Pak ya? SB tembus. Gila, dingin banget. Jadi pas tidur tuh istirahat itu nggak nyenyak malah. Ya, nggak nyenyak karena dingin sekali. Sekitar jam 2:30 itu saya kebangun. Itu dingin sekali. Jadi hampir min 2 derajat lah kalau nggak salah itu di depan warungnya Mbok Yem, di depannya. Kalau saya terasa juga, Pak, saya kan ini kan sebelumnya ini kan saya kan naik gunung itu kan sangat berdekatan waktunya, Pak. Jadi saya bandingkan dengan naik Lawu. Iya. Itu paling dingin tuh Lawu, Pak. Nggak tahu ya, itu katanya Lawu itu kok punya kesan tersendiri ya masalah cuaca ini. Memang dari dulu tuh Lawu memang terkenal dingin, Pak. Katanya bapak ibu saya. Padahal ketinggian ya sebelumnya kan saya kan selamat itu ketinggiannya kan lumayan tinggi, Pak ya. Iya. Tapi dingin itu masih kalah, Pak, sama Lawu. Dingin sekali ya.
memang dingin sih. Ya mungkin ya itu Pak hitungannya. Kalau dinginnya tuh dibandingkan kalau dinginnya Lawu di Cemoro di Mbok Yem di ketinggian 3000-nya Lawu itu kalau nggak salah itu hampir sama dengan ketinggian dinginnya hampir sama dengan ketinggian di Semeru waktu di Kalimati. Di Kalimati Pak. Kalau nggak salah hampir sama. Dinginnya seperti itu. Iya. Dinginnya. Ya mungkin ya itu tadi Pak hitungannya yang paling utama yaitu Pak pengetahuan masalah itu. Jadi pendaki itu sebelum naik itu harus disiapkan semua kelengkapannya untuk pendaki di kondisi yang seperti itu ya Pak. Ya masalah SB, masalah jaket, masalah aparel kayak topi, kayak apa namanya kerpus ya dia apa ya. Nah, kerpus itu sangat membantu Pak di sana itu untuk menahan hawa dinginnya gunung itu Pak. Khususnya. Dan kemarin tuh teman-teman kan dulu sebelum video yang ini itu kalau nggak salah kita pernah kita bahas itu mendaki itu nggak disarankan tidak pakai kalau pas mendaki jalan mendaki itu disarankan tidak usah memakai jaket. Oh itu Pak ya. Ya pas perjalanannya Pak ya. Pas perjalanannya. Tapi kemarin kita memaksakan diri untuk memakai jaket. Soalnya apa? Dingin sekali pada saat pendakian itu. Sudah terasa di pos 2 Pak. Pos 2 ya. Kalau lihat ceritanya historisnya pos 2 dulu yang pertama saya Lawu itu kan ada korbannya di pos 2 itu Pak. Yang hipotermia itu. Hipotermia di pos 2. Hipotermia itu ya. Nah mungkin kemarin ya itu pendakiannya terasanya di pos 2 itu. Tapi pos 2 ketika nggak pakai jaket mungkin masih bisa lah itu. Masih masih menyesuaikan lah. Nah di pos 3-nya itu wah dinginnya kayak menusuk gitu Pak. Ya mungkin ada yang naik nggak pakai, memang hitungannya nggak pakai jaket. Tapi kalau saya itu pakai jaket Pak. Tapi aslinya nggak enak Pak, gerah pakai jaket. Soalnya kita bawa karier Pak ya, hitungannya nggak tektok ya. Kalau tektok kan mungkin cuma bawa hidropack atau apa gitu kan, itu kan nggak terlalu berat ya. Nah, kalau pakai karier terus bawa beban, bawa apa itu kan gerah gitu. Hitungannya kan gerahnya kita kan terhambat juga. Nah, tambah lagi jaket gitu. Nah, tapi kemarin ya cuacanya dingin sekali ya, akhirnya ya nggak apa-apa wes mendingan apa nggak nyaman tapi masih rasa hangat lah badan itu jaket itu. Soalnya kalau dingin itu biasanya ya pengaruh ke kondisi tubuh Pak. Iya, kondisi tubuh itu bisa drop gitu Pak kalau dingin itu. Tapi kalau selama kita gerak terus kita jalan terus tuh enggak kalau menurut saya. Makanya kan kemarin saya sama sekali tidak pakai jaket. Superman. Apa ini Superman? Jadi dari bawah sampai ke Mbok Yem sampai jam 12 malam itu saya nggak pakai jaket. Karena apa? Karena kalau saya pakai jaket dengan bawaan carrier yang lumayan berat seperti berat badan saya juga itu kan. Itu takutnya baju yang saya pakai, kaos yang saya pakai yang di dalamnya jaket itu basah. Pas dibuka jaketnya, saya kena serangan hipotermia. Takutnya seperti itu. Ya, jadi kan basah kan basah karena kan pakai jaket basah terus pas dibuka jaketnya mau ganti baju takutnya langsung kena serangan hipotermia tadi. Masuk angin lalu hipotermia. Kalau kami ini kan pendaki mula Pak, tapi ya tadi ekspres Pak. Jadi 1 tahun tuh bisa berapa? 12 gunung ya? 12 gunung Pak. Apalagi kita targetnya itu 3.000 up semua gitu. Sekedar dari itu Pak Sukma dan timnya ini dalam 6 bulan ini Pak. 6 bulan ini tuh berhasil mendaki 10 puncak gunung di Jawa. Di atas ketinggian 3.000. 3.000 semua Pak. Ngeri sekali. Orang-orang di atas 40 tahun. Hitungannya pendaki balung tua ini ya. Udah hitungannya udah expert ini. Expert sekali. Kalau expert tuh enggak Pak. Ada unsur kepeksa Pak. Kalau expert kan larinya kan nanti sudah kemana-mana kan gitu. Tapi kalau ya itu tadi hitungannya. Punya target apa gimana sih Pak? Kalau target itu ada Pak. Jadi target itu ya mungkin ya Pak. Mungkin masih kondisi badan ini masih bisa lah gitu. Nah akhirnya target harus selesaikan lah hitungannya gunung yang 3.000 up itu Pak.
10 gunung di atas 3.000 selama 6 bulan. Iya. Bapak-bapak pendaki keren sekali. Saya aja mendaki Seven Summit Jawa itu hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun baru Kan bisa. sampai semua kan 7 summit. Saya masih kurang 1 ini, Pak. Saya juga kurang 1, selamat ini. Selamat ya. Selamat, soalnya saya ada pantangan dari leluhur. Selamat selumut ya. Dari leluhur saya tidak boleh mendaki selamat. Akhirnya saya skip untuk selamat. Jadi Gede Pangrango, Sendoro, Sumbing, Merapi, Merbabu, Lawu, Raung, sama apa katanya Argopuro. Skip selamat. Sama yang terakhir Semeru. Tapi asik Pak, Lawu itu Pak. Untuk didaki itu asik Lawu. Asik ya, emang asik. Meskipun kita apa ya hitungannya remedi lah katanya kan, mengulangi lagi kan ya. Tapi rasanya itu kayak ada tantangan gitu Pak, tantangan tersendiri gitu. Jalurnya, cuacanya, dan juga tadi Pak, ya itu tadi bonusnya kita sudah tahu semua kan, jadi kayak Argo Dalem, ya terus apa Sedang Derajat, terus kemarin sempat nyasar Pak. Sempat nyasar ya, kemarin sempat nyasar itu. Kan kemarin kan ya mungkin gara-gara kita kan bawa pendaki perempuan yang pemula ya. Iya. Jadi kayaknya kesusahan gitu pas waktu menaiki yang apa trek yang batu-batu itu. Nah, akhirnya kita rombongan tuh memutuskan lintas gitu. Jadi turun Lintas ke Cemoro Kandang. Nah, pas waktu mencari pulangnya ke Cemara Kandang itu kita kesasar Pak. Sasar ke jalur Ke Cetok. jalur Ceto. Nah, akhirnya ya sedikit tahu ya kita sampai ke Pasar Dieng Pak. Nah itu kan Pasar Dieng itu kan kalau kita nggak lewat via Ceto kan nggak mungkin ketemu kan. Iya. Nah kemarin sempat ketemu via Ceto dan juga sabananya kelihatan. Sabana Cetok ya. Jadi ada bonusnya kemarin. Jadi hitungannya meskipun lewat 1.000 tapi dapat bonus lengkap gitu Pak. Iya. Iya. Jadi kemarin itu kan sempat nyasar ya. Jadi apa ya? Aku kemarin itu kan yo sempat sedikit lupa. Maksudnya ternyata tuh di belakangnya Mbok Yem tuh ada warung. Dulu kan nggak ada. Cuma ya di situ cuma warungnya Mbok Yem. Jadi belakangnya Mbok Yem itu udah jalan, jadi jalan lebar. Terus belakangnya lagi kan pesanggrahan Argo Dalem. Apa puranya itu, tempat sembayangnya itu. Udah di kelihatan udah lintas dari Mbok Yem udah kelihatan jalannya aslinya ke Cemoro Kandang itu udah kelihatan. Tapi kemarin nggak kelihatan sama sekali karena ada warung yang di belakangnya Mbok Yem pas. Ya mungkin ada apa itu kan namanya Pak ekonominya warga sana Pak ya dikasih. Tapi warung ya. Karena kita nyasar kita dapat view bagus. Oh iya Pak, itu makanya itu bonusnya di situ Pak. Itu dapat view bagus. Masuk ke apa? Pasar Dieng, terus masuk ke sabananya tadi Cetok. Nah, bisa foto-foto dan itu. Tapi ya karena kita akan mau ke Cemoro Kandang kan kita kembali lagi. Maksudnya kita cari jalan lagi untuk balik ke rutenya Cemoro Kandang. Dan tidak semudah yang kalian bayangkan. Karena kita bawa 3 cewek yang tadi itu banyak problem. Iya, itu problem yang banyak problemnya itu karena capek, terus kakinya juga sakit itu. Jadi mereka untuk balik ke Mbok Yem serasanya itu berat sekali. Jadi kita yang harus memompa semangat mereka, jadi ayo ndang mulai gitu. ndang pulang. Soalnya kalau pulang itu kan kalau masih pagi itu enak Pak. Jadi jalan itu kan masih terang ya Pak ya. Iya. Masih terang itu kan enak mencari jalan. Apalagi kan lewat Cemoro Kandang itu kan hutannya tertutup Pak ya. Hutannya tertutup. Jadi vegetasinya itu kan banyak pohon-pohonnya kan gitu. Iya. Nah, itu yang membutuhkan effort dan juga itu penerangan itu Pak. Iya. Headlamp. Iya. Soalnya pas waktu pertama via Cemoro Kandang itu saya juga malam Pak naiknya itu. Ya hitungannya suasananya itu Pak. Suasananya itu beda gitu Pak. Sama suasananya Cemoro Sewu gitu ya kalau malam ya Pak ya.
Iya. Tapi kemarin tak rasain itu memang beda, maksudnya kita kan jadi saya turun belakangan, jadi dari Cemoro Kandang itu saya turun belakang itu kan melewati malam, kita kan trek malam juga. Turun malam, maksudnya lewat Cemoro Kandang turun malam. Itu hawa dinginnya dari Cemoro Kandang dan Cemoro Sewu itu beda. Saya kan naik Cemoro Sewu itu kan nggak pakai jaket sama sekali. Iya. Itu saya rasa ya hawanya itu sejuk, nggak dingin. Sejuk. Tapi pas Cemoro Kandang, wah dingin sekali pak. Dingin sekali, Wah ya. berbeda. Jadi rasanya itu, kok adem banget, kudu melayu, kudu gerak terus ya. Rokok tuh habis banget. Pas itu Cemoro Kandang kemarin. Iya. Padahal turun itu. Tapi memang kalau mendaki malam itu memang harus merokok. Doi. Soalnya apa? Pasti nanti ya itu kan bahasa lembut itu takut sama kita. Soalnya apa? Tadi takut dimintai rokok sama kita. Akhirnya nggak mungkin dideketi gitu. Ini canda lah. Ya mungkin ya rokok itu kan ya menjadi Kalau dari kan. sisi medisnya yang kita pelajari itu kan rokok kan memompa jantung. Nah, iya itu. Memompa jantung, jadi jantungnya dedek-dedek gitu Pak. Bagi yang sehat. Memompa jantung, akhirnya kan darah itu mengalir ke tubuh kita kan cepat, Iya. jadi kita terasa hangat. Itu logisnya, sisi logisnya seperti itu. Yang kesehatannya ya Kesehatannya ngap-ngap. Cici. Dulu waktu muda kalian daki sambil ngerokok ya biasa-biasa aja. Sekarang gak kuat. Daki gak sarung ngerokok ya mandek gitu. Sekarang ke Pak Doni. Pak Doni. Gimana Pak Doni kemarin jadi anggota rombongan kita mendaki pertama ini Pak ya? Lagu Pertama. yang Cemoro Kandang kemarin gak ikut? Enggak, kebetulan enggak. Cemoro Kandang kemarin gak ikut. Jadi kebetulan Pak Doni ini yang pengalaman pertama juga ini. Pengalaman pertama ke Gunung Lawu. Gimana Pak Doni? Pengalamannya dari Gunung Lawu kemarin? Ya pasti Pak ya seru ya Pak. Karena kan kita berangkatnya rame, rombongan hampir di atas 10 orang ya, 14 orang ya. 14 orang. Agak banter Pak? Agak keras? Orang. Yang pasti rame ya Pak ya, kita rame. Begitu ya, juga keluh kesahnya banyak ya Pak. Soalnya ada beberapa seperti yang sudah dijelaskan Sukma tadi ya, mungkin ada beberapa perempuan yang baru pertama naik, ada memang yang sudah biasa naik. Jadi ya, kalau menurut saya ya banyak ceritanya ya Pak. Kebetulan ya pas naik ya mungkin kita sama ya Pak ya, ngomong kita sama, terbelah ya kita di posisi kedua ya. Posisi kedua. Kita ada berapa orang ya? Ada 5 orang. 5 gitu Pak ya. 5 yang 5 yang belakang. ya. Pas pendakiannya, tapi kita terpisah di pos 3. Pos 3. Kita baru terpisah naik masing-masing. Ya mungkin Pak, ya namanya kontur karakteristik gunung ini kan beda-beda ya Pak. Di Jawa Timur itu kan beda-beda kontur. Jelaskan tadi kan Pak, memang ya jalur Cemoro Sewu, jalur pendakian yang kita pilih ya memang ya mungkin kebanyakannya konturnya dari batu ya Pak ya. Batu, nanjak, jadi ya membutuhkan stamina yang Kuat. mungkin lebih lah Pak, bisa dibilang lebih ekstra ya. Apalagi kita ya, seperti jelaskan tadi ya sudah berangkatnya molor, pasti ya nyampe di jalan di trek campnya pasti kita ya malam hari pasti kita kena ya pendakian malam kan Pak ya, kita kan membutuhkan Iya, memang ekstra kalau dengan malam. ekstra ya, Ekstra tenaga. penerangan terbatas, suhu juga yang semakin dingin sampai nusuk Itulah. tulang gitu Pak. Tulang. Tapi ya akhirnya kita sampai ya Pak ya. Maksudnya sampai walaupun memang waktunya ya Beda-beda. beda-beda karena memang ada sebagian yang
terlambat. Terlambat kan faktornya Pak ya, menemani Iya, beberapa beberapa perempuan yang memang membutuhkan apa Pak ya, istirahat yang lebih lama lah hitungannya Pak ya, karena memang treknya yang bisa dibilang ya cukup sulit sih Pak kalau menurut saya pribadi ya cukup Pak. sulit. Sulit. Cukup sulit. Ada yang sulit lagi. Bandingan sama Raung. Raung mana ikut Raung? Kalau Raung mana ikut Pak? Kalau Cemoro Sewu sama Raung ini sulitnya mana? ya seperti saya bilang tadi Pak ya, memang tiap gunung ini ya beda sih Pak, nggak bisa kita bandingin Raung sama Lawu gitu. Tapi untuk treknya lebih susah saya kira Raung. Raung kan trek ke summitnya ya. Bisa. Ya, dan lebih saya dibilang kan Raung ini Pak ekstrim ya Pak. Iya. Kata-kata ekstrimnya itu harus sedikit sertakan kalau Raung ini nggak bisa ya. Misalnya kan kiri kanan kita langsung curang gitu. Enggak kan kalau Raung kan ekstrimnya kan kalau susahnya kan di jalur pendakian saat summit. Nah, kalau ini Lawu dari bawah Tahu ya. sulit. Nggak ada bonusnya. Gak ada bonusnya, begitu naik langsung nanjak terus Pak. Apalagi udah memulai dari pos 3 itu Pak, ya sih udah Pos 2, setelah pos 2. setelah pos 2 itu udah betul nanjak lah. Apalagi tambah batu longsor itu kan Pak, jadi Di pos 4 ya. konstruktannya itu batunya nggak berantakan, jadi harus nyari jalan itu ya itu ekstra Pak. Kan infonya kemarin tuh kalau yang infonya dari yang saya pegang. Jadi kemarin tuh saya dapat info itu yang longsor tuh dari pos 3. Ternyata yang longsor tuh pos 4. Ya, Di atas. itu pos 4. Jadi kalau pos 3, nalar saya Pak ya, nalar saya pos 3 yang longsor itu enggak pasti kita masih dapat sela-sela tangganya masih kita dapat lah, maksudnya enggak terlalu seperti di batu-batu ini berat, enggak terlalu berat. Itu kalau kemarin saya nalarnya seperti itu. Ternyata dari pos 3 ke pos 4 itu ternyata belum longsor. Yang longsor itu pos 4 ke atas itu ternyata yang longsornya itu pos 4 ke atas ternyata. Waduh. Pos 4 padahal itu kan Treknya lebih berat di Iya. pos 4 ke atas itu. benar. Wah, hebat sekali. Pak Ternyata. nggak sepanjang pos 3 Pak. Jadi pos 4 itu kan pendek. Kita peraturan itu Pak. Iya. Itu yang membuat berat itu yang tidak beraturan itu akhirnya kita kan untuk menapaki batunya itu kan agak jauh Pak. Iya. Itu yang membuat susah itu Pak. Butuh tenaga lah, butuh tenaga lebih. Tapi dengan cuaca yang dinginnya Pak ya trek seberat apapun ya mungkin kalah dari karena kita sudah kedinginan itu Pak kita paksain terus Pak. Jadi kita sebenarnya kalah dengan hawa ini Pak. Jadi dipaksa terus bukan Unsur paksaan itu Pak. Kudu ndang teko. Iya Pak. Aduh, memang cuaca waktu itu memang dingin. Suka pecel gitu ya. Sego pecel tangan. Kudu ya. Jadi sering pikirannya aku kademen nih dengan pecel dan itu. Terus ini Pak Doni pas nyasar ya kita nyasar ya apa ya bukan nyasar sih apa ya Yang mencari jalan. mencari jalan ke jalur ya. Kan puncaknya kelihatan. Iya Makanya itu kan asumsi kita kan, wah ini pasti ada jalan di jalan itu kan. Nah ternyata kok malah jurang yang ditemui gitu. Akhirnya ya balik kucing lah Pak. Makanya kalau turun jurang kan pasti nanti naiknya yang susah. Gitu. iya Kalau turunnya sih nggak terlalu susah lah gitu. Hanya tenaga kan masih bisa lah. Nah pas waktu naiknya itu takutnya itu kemarin. jadi itu dulu pernah Pak saya jadi pas tahun 2014 kalau nggak salah 2014 itu 13-14 gitu loh. Itu dulu tuh saya naik dari Cemoro Kandang sampai di pos 5 Cemoro Kandang kan perbatasan ke itu toh ke puncak toh. Nah pas di situ itu saya melihat ada lampu-lampu Pak di tempat sampean itu jalan kemarin ada lampu-lampu senter gitu. Pendaki itu Pak. Pendaki pada waktu itu malam hari jam 9-an. Jadi saya memang meniatkan diri maghriban dulu di pos 4 dulu
Maghriban dulu di pos 4, dulu belum ada warung. Porokandang. Kita mulai trek lagi jam 8 malam, sampai di pos 5 itu jam 9 malam. Itu saya melihat ada lampu-lampu, ada senter-senter Pak di tempat sampean kita mencari jalan itu. Nah kan itu depannya udah jurang tuh Pak. Nah saya khawatir pada malam-malam itu, ono wong kan gitu, ono wong. Tak teriaki, woi Pak tolong, wah malah minta tolong, lapor, ngapain? Saya nggak nemu jalan. Wis sama tunggu di situ, apa sih? Tak samperin ya gitu kan. Akhirnya saya lari ke Mbok Yem, terus saya nggak ke Mbok Yem, langsung turun ke arah Pasar Dieng gitu kemarin. Dulu ke Pasar Dieng, lurus Pasar Dieng di tempat kita foto-foto kemarin. Nah, tempat foto-foto kemarin, saya sentri, sini jalannya. Terus mereka melipir, hati-hati kanan jurang. Nah itu yang kemarin sampai melipir ke situ itu kan sampai kanan jurang. Iya, jurang. Dalam itu jurang. Nah itu, awas kananmu jurang, hati-hati aja, pakai penerangan yang ada. Terus mereka akhirnya berhasil ke kita, kumpul ke kita, terus akhirnya tak bawa ke Mbok. Itu jadi kemarin tuh pas sampean lewat situ kan khawatir lagi nemu jurang ya temen ternyata nemu jurang ternyata, tapi ya beruntungnya kita pada waktu masih siang masih kelihatan. Kemarin yang dulu tuh 2 orang dari yang kehilangan jalan tuh dari Jakarta dulu itu masih SMA juga. Itu pada malam hari, jadi nggak terlalu terlihat itunya jalannya. Dulu, ya makanya kemarin hati-hati Pak. Cuma ngarepe jurang ya aku. Tapi Pak ya, misalnya hitungannya kan sering dulu kan pernah naik Gunung Lawu via manapun lah itu, via Ceto, via Morokandang, via Sewu ya. Nah itu di Pasar Dieng itu kayaknya auranya kok beda Pak ya. Bapak merasakan juga auranya itu Pak, ya, Pasar Dieng. Rasanya kok sepi gitu Pak, sunyi. Padahal ya banyak orang. Hening. Iya. Dulu itu gimana? Bapak pernah merasakan apa gitu? Kalau merasakan nggak pernah Pak. Ya, tapi kalau dengar cerita dari orang-orang yang pernah punya pengalaman di situ. Kalau saya belum pernah punya pengalaman sesuatu hal di situ. Tapi kalau dengar cerita itu bahwa di Pasar Dieng itu memang di malam-malam tertentu atau yang bisa merasakan di situ memang sepi. Tapi kalau yang bisa merasakan itu di situ memang ramai. Lebih ramai daripada Mbok Yem ketika high season. Lebih ramai yang bisa merasakan. Lebih ramai daripada Mbok Yem saat high season. Gitu Pak. Jadi benar-benar memang jadi itu memang pasar. Dan kita kalau memang tahu-tahu denger monggo Mas gitu, ada yang bilang monggo Mas, itu kita mitosnya kita harus ngambil daun berapa lembar gitu, terus kita bawa pulang. Dan mitosnya lagi daun yang kita ambil jadi uang. Mitosnya lah itu. Dan saya nggak pernah denger monggo Mas itu. Kalau gitu kemarin tak sabar aja. Kalau saya ke Pasar Dieng itu mesti berharap ada yang nyapa, ternyata nggak ada yang nyapa. Nyapanya bahasa Inggris ya Pak. Pasarnya pasar California. Nyapanya dolar. Namanya dolar nggak rupiah. Itu Pak mitosnya. Memang katanya memang hawanya itu sepi, terus sunyi, terus hawanya itu ya gano angin, gano sopi gitu. Tapi kalau yang bisa merasakan tuh lebih ramai daripada Mbok Yem pada saat high season. Masalahnya kan Gunung Lawu itu kan gunung jalurnya kerajaan ya Pak dulu Pak ya. Kalau lihat cerita historisnya ya. Makanya ada unsur-unsur mistisnya atau itu masih ada lah. Cuma ya kalau dari kami sih nggak pernah merasakan gitu.
Kalau apa Pak Doni sendiri kemarin pada saat pendakian di Lawu kemarin ada nggak merasakan hal-hal seperti itu Pak Doni? Kalau untuk non logis itu sih selama saya pribadi pengalaman di laut kemarin ya Pak, selama kita ini mungkin pas pulang ya, Pas jalur penurunan ya. pulang ya. Malam. Malam. Jadi rombongannya Mas Doni ini kan malam. Mungkin ya merasakannya. Saya juga malam Pak Doni. Mana ya? Merasakan di mana ini? Mungkin ya pengalaman saya lebih banyaknya pas pulang ya. Penurunan Gimana? Pulang lintas kita via Cemoro Kandang ya. Kita kan bareng Pak sampai ini ya pos 4 ya Pak ya. Jam setengah pos 4 kita jam 3 Pak. Pos 4 itu kita jam 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 setengah 4. Ya, kita pos 4 jam setengah 4. Kita pisah di situ ya. Sampai pos 3 kita jam setengah 5 jam. Sampai jam setengah 5. Saya jam 5. Nah, setelah itu Pak, setelah itu kan setengah 6 jam 6 kan itu kan sudah mulai redup ya, sudah mulai gelap ya. Nah, apalagi kemarin saya itu berdua Pak. Sama cewek. Pelayanan. Pelayanan. Di kita Supala ini. Istilahnya pelayanan. Kebersamaan ini pelayanan. Perasaan saya dari pos 3 ke 2 itu jauhnya itu luar biasa ya. Kita tuh diputer-puter. Iya. Sebelum sampai pos 2 Pak. Mungkin karena memang yang Bapak bilang tadi kan ya pengalaman buat semua juga. Kebetulan kan yang berhalangan kan yang sama saya kan Pak. Oh enggak. Ternyata bukan. Oh bukan. Yang sama Pak Lur. Sama Pak Lur. Nah itu juga Pak. Nah, dan di pos 2 itu kita sudah kehabisan baterai, Headlamp. lem dan handphone Pak. Jadi kita berharap nunggu Bapak turun. Ternyata Enggak turun-turun. ada tim Oh, tim evakuasi. Oh iya. Kebetulan memang mungkin dan niatnya memang udah jodoh ya Pak. Ada tim evakuasi untuk nolong orang. Ada beranggotakan 4 orang itu Pak. Bapak ranger lah bisa dibilang dari bawah itu. Ranger AGL. Dua mengevakuasi, jadi 2 evakuasi kita jatuhnya Pak. Jadi kita itu dikawal di tengah Pak. 1 di belakang, 1 di depan. 1 disenterin yang pakai gede itu loh Pak. Nah, 1 pegang lampu headlamp. Jadi ya sepanjang jalannya sampai ke base camp bawah kita dibantu lah Pak, dikawal. Memang sih setiap mungkin paling jauh 50 meter kita pasti istirahat. Paling jauh, tapi seringannya 30 berarti. 30 karena kan memang ada pendaki yang Sakit. baru ini kan Pak. Di pos 1 itu sebenarnya udah nggak tahan turun Pak. Nah, tapi Bapak itu ada bawa semacam apa ya namanya? Minyak itu. Minyak gosok, tapi memang ya mungkin ya minyak mereka mungkin inilah Pak ya. Nah, jadi siap anggota kita itu dibuka sepatunya nih Pak ya. Buka sepatu, digosok kakinya, dibuka lah Pak ya. Disuruh biarin, nggak lama disuruh pasang, langsung enakan Pak ya. Itu kita langsung makanya itulah faktor yang mungkin saya berkesan di situ Pak. Minyak sakti. Mungkin Pak. Pengalaman di Rawang kemarin gitu. Jadi saya kan sama rombongan tuh ada yang mentalnya drop Pak ya. Nah itu memang kalau saya semakin gayet atau tim lah namanya tim, mungkin apa ya punya apa ya pas tersendiri lah. Dipegang aja itu kayaknya udah Iya Pak. Jadi kayak ada sehat gitu Pak. Hitungannya kemampuan lah. kemampuan untuk kalau dari segi psikis saya penyemangat ya. Ya kalau Sebenarnya kalau kita ngomong larinya sih logis sugesti ya. Pak ya. Hitungannya kan mental Pak ya. Kalau mentalnya sudah dikuatin tuh mungkin ya itu Pak mungkin nggak terasa ya capek atau sakit itu nggak terasa gitu. Makanya kalau naik gunung kan yang paling utama itu akhirnya mental dulu, mental dikuatkan dulu, Baru fisik ya. nah, nanti fisik mengikuti. Ini fisik mengikuti. Kadang-kadang yang membuat drop itu kan mental. Nah,
mental itu sudah drop, akhirnya mempengaruhi ke fisik. Nah, akhirnya itu yang membuat berhenti. Nah, itu akhirnya menimbulkan kedinginan atau apa. Akhirnya kan larinya kan nanti ke hipo Pak ya. Kalau biasanya kalau berhenti lama-lama itu ya. Iya, kedinginan jadi hipo. Iya. Mungkin itu tadi mungkin ya sugesti ya. sugestinya itu hanya dipijeti kok bisa sembuh gitu. Nah kira kita ya sampai di base camp jam 9. Jam 9. Saya base camp itu kemarin jam setengah 10. Jadi jam 10. Jam 10-an. Jadi saya sama Pak Doni itu memang rombongan terakhir. Hampir terakhir, masih ada yang terakhir. Itu alat itu apa? Jangka waktunya itu selisihnya itu 1 jam, 1 jam. Itu dengan kondisi badan yang sudah 20% dan kemarin sempat ankle kanan saya itu terkilir sebanyak 3 kali. Jadi saya nggak terlalu maksimal untuk turunnya. Jadi ya pelan-pelan. Ketemu sama obat gosok tadi Pak. Iya, nggak ketemu sama obat gosok man. Oke. Terus dari Pak Doni nih, Pak Doni selama pendakian yang pertama kali di laut, expect gak Pak? Maksudnya pada saat pendakian mendaki lewat Cemoro Sewu itu expect gak kalau ada warung sebanyak itu di jalan itu, expect gak? Menyangka gak Pak? Ya sebenarnya Pak. Kalau di gunung-gunung lain kan ya terbatas ya Pak. Kayak di Gunung Putri terus Gede Pangrango kan cuma beberapa pos saja yang ada itunya. Di Semeru juga beberapa pos saja. Ini per pos ini ada warungnya ini gimana? Nyangka Pak? Kalau saya sendiri ya nyangka Pak. Kalau memang jalur yang saya senang memang banyak posnya Pak ya. Pribadi saya Pak ya. Warungnya. Bukan pendaki, pewarung ini. Pendaki santai. Jadi memang ya pos pasti kita berhenti Pak. Iya, berhenti. Pos berhenti, di warung berhenti. Tapi memang sebelum ke laut kan memang kita sudah minimal cari tahu searching ya jalur Cemoro Sewu ini kan Pak, mereka seperti apa, warungnya ada berapa gitu. Jadi memang kita sudah bisa perkirakan minimal berapa lama gitu. Berapa banyak uang yang kita ya itu Itu Pak yang daun tadi. monggo Mas. Monggo Mas. Itu kalau dulu saya itu sebelum ini itu kan yang ada warungnya cuma ya itu di Sendang Panguripan yang pertama itu. Belum sebelumnya pos 1. Ada yang mata air itu Pak ya? Ya, yang mata air pertama itu terus di pos Sendang Derajat. Jadi dari Sendang Panguripan langsung ke pos 1 ada. Pos 1 dulu ada warungnya, sekarang nggak ada. Tapi Pak, yang Bapak bilang mata air di pos Pangaripan itu kan benar Pak. Itu dikit di Sunan Derajat kan Habis. iya Pak, makanya saya percaya nggak percaya yang Bapak bilang kemarin kalau di sini dikit pasti di atas Habis. dikit. Ya, ternyata benar Pak. Di sana Iya. juga. IDM-nya nggak masuk kan. Perbaikan pipa kayak. Iya, jadi dulu itu ada warungnya itu cuma di Sendang Panguripan, pos 1. Terus setelah itu nggak ada warung sampai ke Sendang Derajat. Dulu itu saya tuh kalau mendaki lewat Cemoro Sewu dulu pas waktu SMA. Itu cuma uang saja sama tas kecil. Jadi kayak mendaki TikTok pakai hydropack itu toh, Pak. Jadi enggak itu. Dulu kan enggak ada hydropack. Saya kan enggak punya hydropack. Cuma tas kecil aja, tas selempang kecil itu toh. Jadi sekolah. Tas sekolah. Dulu munggah supaya bawa uang gitu mbak sarung. Dulu kan enggak punya sleeping bag juga. Ya itu bawa uang, uang banyak 50.000. Sampai sekarang masih ada Pak yang seperti itu Pak. Jadi kemarin itu ceritanya kan di puncak kan ketemu pendaki Lamongan ya. Pendaki Lamongan ya. Itu mungkin anak SMA semua ya. Ya itu Pak sampai kehabisan air, sampai kehabisan logistik. Ya mungkin ya itu ya. Nanti itu kita mempersiapkan itu Pak, mempersiapkan logistik atau prepare lah katanya gitu. Nah, itu yang kejadian seperti itu.
kehabisan air, untung ya masih di laut, masih banyak warung ya. Apalagi kalau yang nggak ada airnya itu bisa celaka itu Pak. Untung. Nah, untung itu. Tapi kalau memang pada saat itu kan memang kering Pak, jadi dari Sedang Panguripan pun airnya sedikit. Nah, kalau memang Titan ini apa? Titan ini apa? Titan ini ya enggak, bukan Titan aneh. Apa ya? Titan aneh. Ancer-ancer ya, ancer-ancer malah. Apa ya? Pokoknya kalau di Sedang Panguripan itu airnya sedikit, pasti di Sedang Dahsyat itu habis. Itu Titan aneh. Ya gitu. Kalau dari saya. Kalau di Sedang Panguripan airnya melimpah sekali, pasti di Sedang Dahsyat ada air. Itu sumber Pak ya? Sumber Pak, Sedang Dahsyat itu sumber. Sedang Dahsyat. Di bawahnya aslinya pas di longsoran itu ada Sedang Macan Pak aslinya. Tapi Sedang Macan itu enggak diperbolehkan untuk orang-orang mendaki ngambil. Soalnya dalam, maksudnya airnya itu ambilnya itu harus pakai alat tali apa. Sedang Macan. Terus itu ya Pak Doni ya, di pengalaman pertama mendaki Lawu. Iya, benar Pak. Mau mengulangi lagi? Kan saya kemarin kan kita kan apa ya? Gagal mendaki Lawu kurang maksimal. Mendaki Lawu yang dengan apa waktu yang tidak semestinya Terlalu lama. terlalu lama. Itu mau mulai lagi Pak? Ya Pak, kira-kira Pak. Boleh Pak. Mulai lagi. Gampang. Ya jalur tadi. Biasanya ini kalau udah niat gitu Pak, itu Mbah Lawu itu pasti memanggil lagi Pak. Iya Pak. Biasanya lewat telepon nanti. Ayo Le, Rene Le, ayo tadi Le. Lalu punya kita sendiri Pak. Memang Lawu. Iya. Nah itu tadi dari teman-teman serombongan saya kemarin yang mendaki ke Lawu, banyak cerita yang sekiranya bisa teman-teman ambil dan buang cerita yang sekiranya tidak bermanfaat. Ya, banyak manfaatnya juga dan banyak yang tidak bermanfaat yang bisa teman-teman ambil. Nah setelah ini ada satu lagi narasumber, Pak Indra. Nah, ini Banyak pengalaman. hitungannya banyak pengalaman sekali pengalaman dalam pendakian. Beliau juga ex Mapala Pataga Surabaya, kampus Universitas 17 Agustus Pak. Alumni dari Universitas 17 Agustus Surabaya, mapalanya Pataga. Tapi jauh sebelum itu ke belakang, kalau saya tidak salah ingat, saya ke Lawu via Cemoro Sewu itu pernah tahun 1995. Itu berbarengan dengan, kalau nggak salah loh ya, awal Mbok Yem berdiri di sana. Cuma catatannya itu ya, dinginnya itu Sama saja. di atas ekspektasi, dulu lebih dingin lagi.